Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur kembali atas kasih berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan naikkan pujian kami di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan bertahta dalam setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bawa hati kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Kasih-Mu heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan.
arti kehadiran-Mu, Tuhan. Kami sembah Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory, terpuji Allahku, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Haleluya, hosana bagimu, terpuji nama-Mu. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami. Kiranya setiap hati kami boleh menerima setiap firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan kita telah memuji muliakan Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikannya untuk kita semua. Kita telah memasuki bulan ke-6 di tahun 2022. Tentunya juga dengan tema yang baru, dengan pembahasan yang baru di bulan yang baru ini. Tema besar kita, Kristus segalanya dalam segalanya. Dan di bulan ke-6 ini, di bulan Juni ini kita akan fokus pada Kristus adalah penolong, the helper. Ayatnya ada di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, secara menyeluruh gambaran dari surat Ibrani adalah sebagai berikut. Surat Ibrani penulisnya masih belum diketahui dengan pasti, namun kita memahami bersama siapapun penulisnya, mereka adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga memang betul bahwa surat ini diilhamkan oleh Allah, maka seluruh surat ini adalah kebenaran. Dan Bapak-Bapak gereja mengkanonkan kitab ini dalam perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat ini menulis surat ini untuk orang-orang Ibrani. Mereka mengalami penganiayaan dan mengalami keputusasaan, sehingga banyak godaan untuk meninggalkan iman percaya mereka. Banyak sekali godaan untuk mereka berbalik dari iman percaya mereka kepada Kristus. Demikianlah gambaran dari surat Ibrani ini ditujukan. Dan tujuannya jelas, penulis ingin menguatkan dalam iman bahwa agar orang-orang Ibrani ini, orang-orang di mana surat ini ditujukan, mereka dapat tetap bertahan
bahkan mereka dapat dewasa dan tetap kuat dan tidak meninggalkan iman percaya mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca surat Ibrani secara menyeluruh, mulai dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, pasal 13, kita akan dapat melihat seakan-akan surat ini terbagi dalam dua bagian besar. Pasal 1 sampai pasal yang ke-10 berbicara tentang siapa Kristus. Penulis menjelaskan tentang siapa Kristus. Penulis menjelaskan tentang bahwa pribadi Kristus, pribadi yang dimana kita menaruh iman percaya kita kepada Kristus. Pribadi ini adalah pribadi yang lebih baik. Kata lebih baik muncul berulang-ulang. Penulis membandingkan antara Kristus dengan yang lainnya, antara Kristus dengan malaikat dan hukum Taurat, antara Kristus dengan Musa dan tanah perjanjian, antara Kristus dengan imam-imam, bahkan Melkisedek, antara Kristus dengan korban sembelihan dan perjanjian. Dan penulis menjelaskan, menekankan bahwa Kristus jauh lebih unggul daripada itu semua. Bahwa pribadi Kristus di mana kita menaruh iman percaya kita jauh lebih besar daripada itu semua. Penulis menunjukkan bahwa di dalam Kristus dialah firman Allah, dialah harapan akan kehidupan yang baru, dialah harapan akan ciptaan yang baru. Kristus adalah imam yang kekal dan juga persembahan yang sempurna. Maka dari itu penulis menegaskan bahwa di dalam Kristus, bahwa Kristuslah, bahwa hanya Kristus yang lebih baik, yang lebih dari itu semua. Penulis menekankan hal ini. Pasal 1 sampai pasal ke-10 berbicara tentang siapa Kristus. Penulis menuliskan bahwa Kristus lebih dari persembahan-persembahan yang lainnya, lebih dari imam-imam, lebih dari Musa, lebih dari hukum Taurat, lebih dari malaikat, lebih dari tanah perjanjian. Bahwa Kristus adalah pribadi yang sangat luar biasa, lebih dari itu semuanya. Dan di pasal yang ke-11 sampai pasal ke-13, penulis menuliskan bahwa di dalam ketika penulis telah menjelaskan siapa Kristus yang sebenarnya, siapa Kristus, bahwa Kristus adalah pribadi yang sangat luar biasa, maka di pasal yang 11 ayat yang ke-13 penulis mendorong, atau ketika kita memilih terjemahan lainnya, penulis menantang setiap orang percaya untuk hidup sesuai dengan teladan iman. Ketika Bapak Ibu membaca pasal yang sangat terkenal dalam surat Ibrani adalah pasal 11 tentang iman. Ketika penulis menjelaskan tentang siapa Kristus, dilanjutkan dengan apa itu iman dan menjelaskan banyak tokoh iman di perjanjian lama. Dan di saat bersamaan penulis juga mendorong kita, menantang kita untuk hidup sesuai dengan teladan-teladan iman, untuk sesuai dengan banyak tokoh-tokoh iman yang hidup di perjanjian lama. Juga agar kita tetap setia dalam iman percaya pada Kristus, dan juga agar kita percaya bahwa Allah juga turut bekerja bahkan dalam kesesakan dan dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Inilah gambaran besar dari surat Ibrani Bapak Ibu Saudara. Pasal 1 sampai pasal 10 menunjukkan tentang siapa Kristus dan bahwa pribadi Kristus lebih dari itu semua. Pasal 11 sampai pasal 13 mendorong kita untuk hidup sesuai dengan teladan-teladan iman, bagaimana mereka telah hidup, untuk hidup dengan berpegang pada Kristus, tidak meninggalkan Kristus, untuk tetap percaya pada Kristus, dan juga untuk percaya pada Allah bahwa Dia turut bekerja sekalipun dalam kesesakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca, ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-13 ini adalah bagian kedua, bagian penulis yang mendorong kita untuk menghidupi teladan iman, untuk tetap percaya pada Kristus, dan untuk percaya bahwa Allah bekerja sekalipun dalam masa-masa yang sukar. Ayat yang kita baca ini adalah bagian kedua dari gambaran besar surat Ibrani, agar kita hidup sesuai dengan identitas kita, agar kita hidup sesuai dengan siapa kita. Nah, penulis menekankan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah penolong kita. Penolong bukan hanya yang menolong dalam kebutuhan dan ketakutan kita tentang kematian dan kehidupan kekal, namun juga Kristus, pribadi yang lebih besar dari ini semuanya. Pribadi yang sangat luar biasa ini adalah pribadi yang menolong kita. Menolong kita dalam hal apa? Menolong kita dalam menghidupi teladan-teladan iman dan untuk tetap percaya pada Kristus dengan kuat. Bahkan penulis pun mengutip dari kitab Mazmur 118 ayat yang ke-6.
Mari kita buka sebentar di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Betapa besarnya kuasa Tuhan. Penulis Mazmur dan penulis Ibrani, mereka bersepakat tentang satu hal, bahwa Kristus jauh lebih besar. Bahkan dari apa yang dilakukan manusia, Kristus jauh lebih besar. Kalau Kristus yang jauh lebih besar ini ada di pihakku sebagai penolongku, maka seharusnya kita tidak takut akan hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara, kata penolong ketika kita melihat di dalam terjemahan dari kata aslinya, kata penolong tidak hanya berarti menolong, tapi kata penolong juga berarti berlari untuk menolong. Hal ini menunjukkan bahwa kita orang-orang yang jatuh di dalam dosa, tidak memiliki daya, tidak memiliki apapun, tidak memiliki kemampuan, bahkan kemampuan untuk melihat Allah. Kita sangat cemar, kita sangat lemah, bahkan kita tidak mampu untuk menghampiri Allah. Untuk menghampiri pun kita tidak mampu. Maka Allah berkomitmen untuk menolong kita. Dan komitmennya ditunjukkan, dibuktikan ketika mengirim Kristus. Allah tidak hanya sekedar berkomitmen untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Allah membuktikannya dengan dikirimkannya anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya. Untuk menolong kita, untuk menolong ketakutan terbesar kita terhadap kematian, dan untuk menolong kebutuhan terbesar kita tentang keselamatan. Allah menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Allah menolong setiap pribadi kita agar kita tidak lagi takut dan kebutuhan kita tentang kehidupan, keselamatan dipenuhi di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Kristus? Kristus tidak hanya menolong kita untuk menyelamatkan kita, bahkan Kristus pun bekerja agar kita tetap mampu menghidupi iman percaya kita. Untuk kita tetap mampu tinggal di dalam Kristus. Bahkan sama seperti tokoh-tokoh yang kita pelajari di Perjanjian Lama, kita dimampukan oleh Kristus agar kita sama seperti Habel, dia mempersembahkan yang lebih baik daripada apa yang dipersembahkan Kain. Sama seperti Nuh, yang sekalipun Nuh tidak tahu apa yang ada di depannya, tapi Nuh tetap taat. Sama seperti Sarah yang tetap taat bahkan di dalam kebimbangan, tetap mempercayai janji Kristus karena Sarah percaya bahwa Kristus yang dipegang, bahwa Allah yang dipegang adalah Allah yang tidak akan ingkar janji. Sama seperti Abraham yang terus-menerus taat sekalipun hal-hal yang membimbangkan sangat banyak. Kristus menolong kita juga untuk menghidupi sama seperti tokoh-tokoh di Perjanjian Lama hidup. Mungkin kita hidup saat ini dipenuhi dengan kebimbangan. Mungkin kita tergoda untuk melakukan dosa. Mungkin kita tergoda untuk meninggalkan Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani menekankan bahwa pribadi Kristus yang sangat luar biasa bersama-sama dengan kita, ada di dalam kita untuk menolong kita. Dialah pribadi yang sangat luar biasa, yang bahkan menyelamatkan kita, memenuhi kebutuhan terbesar dalam kehidupan kita, mengalahkan ketakutan terbesar dalam kehidupan kita, kematian dikalahkannya, keselamatan diberikannya. Maka hal ini pula, Kristus pula, pribadi ini juga pribadi yang sangat luar biasa, yang menolong kita untuk kita tetap hidup, untuk kita dapat hidup sesuai dengan teladan-teladan iman, untuk kita tetap hidup bahkan di dalam penderitaan, di dalam kecemasan, di dalam dunia yang cemar ini. Kristus menolong kita untuk kita tetap menaruh iman percaya padanya. Bukan kita yang menggenggam tangan Kristus dengan kuat, tapi Kristuslah yang menggenggam kita dengan kuat. Kristus yang akan menjaga kita, menolong kita, memampukan kita untuk tinggal terus-menerus di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya selesai. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman ini dan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan telah katakan pada kesempatan pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa pribadi yang jauh lebih hebat dari malaikat, pribadi yang jauh lebih hebat dari Musa, pribadi yang jauh lebih hebat dari Melkisedek adalah pribadi yang menyertai kami. Korban sempurna yang memperdamaikan kami dengan Allah adalah pribadi yang menyertai kami, bahkan menolong kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami mengucap syukur, Kristus bersama-sama dengan kami. Roh Kudus terus menyertai kami, bahkan di dalam kebimbangan kami, dalam menimbang hal-hal yang semuanya terasa baik.
namun kami dapat memilih mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang menjadi keinginan Tuhan, mana yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Sama seperti Habel yang terus mempersembahkan yang terbaik, sama seperti Nuh yang tetap percaya sekalipun Nuh tidak melihat masa depan, sama seperti Abraham yang percaya sekalipun tanpa dasar, sama seperti Sarah yang terus-menerus memegang ketaatannya sekalipun kebimbangan mengitari hidupnya. Demikian pula kehidupan kita. Kristus yang akan menolong kita untuk menghidupi iman percaya kami. Terima kasih Bapa, terima kasih berbicara atas kami, kuatkan kami, tegur kami, bimbing kami, lindungi kami, sertai kami, agar kami tetap mampu tinggal dalam kebenarannya Kristus dan menghidupi iman percaya kami. Kami percaya Bapa, bahwa Kristus yang jauh lebih hebat itu, yang Kristus yang luar biasa itu menyertai kami, pribadi-pribadi yang lemah, yang tidak mampu, yang berdosa. Namun di dalam Kristus kami mampu menghidupi iman percaya kami. Terima kasih Bapa, berbicara terus atas kami, sehingga kami terus dimampukan untuk hidup di dalam iman percaya kami. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dan kiranya setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam, lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Di Minggu pagi ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Lalu hari Minggu sore kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap jam 5 sore. Demikian informasi sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan kiranya kita selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Atas berkat Tuhan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami, dan kami bersyukur Tuhan hadir dalam hati kami. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.